Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pulutus dan sahabat muslim yang berbahagia. Kali ini kita akan membacakan sebuah kisah yang sangat indah, yaitu bagaimana orang-orang yang beriman itu mendapatkan sesuatu yang telah dicarinya dan janji Allah itu pasti adanya. Begitu indah, begitu menginspirasi dan menembus batas kesadaran saya sebagai seorang hamba tentang sebuah pengorbanan dari seorang anak manusia. Betapa beruntungnya ia. Teman, para sahabat, ini bukanlah sebuah dongeng atau rekaan semata, apalagi khayalan sang penulisnya. Ini kisah nyata dan teramat berharga untuk kita raung-raungi bersama. Semoga bisa diambil manfaatnya. Yaitu tentang kisah bidadari tercantik di surga, Al-Ainah Al-Mardiyah, yang dikisahkan seorang remaja 15 tahun telah menjadi suami dari Al-Ainah Al-Mardiyah. Wahai orang yang meluk dunia dan panasnya api neraka, dunia ini tidak kekal. Siang dan malam penuh dengan kepalsuan dan kesia-siaan. Hendaklah kamu meninggalkan dunia yang membelenggu, sehingga kamu bisa segera meluk surga Firdaus. Jika kamu mencari surga yang abadi untuk kamu jadikan tempat tinggal, maka hendaknya kamu jangan pernah merasa aman dari panasnya api neraka. Cerita ini diambil dari buku motivasi Ustadz Fakih yang berjudul Al-Quwa Ar-Ruqyah. Al-Ruqyah dikisahkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Zubat rahimahullah bahwa suatu hari ketika kami berada di sebuah majelis, kami memutuskan agar mempersiapkan diri untuk berperang. Saat itu aku memerintahkan kepala taman kepada teman-temanku untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian di dalam majelis itu ada seorang laki-laki yang membaca ayat yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah dan lalu mereka membunuh atau terbunuh. Quran surat At-Taubah ayat 111. Setelah itu ada seorang bocah remaja yang usianya kira-kira sekitar 15 atau 16 tahun berdiri dan menemuiku. Dia ditinggal mati oleh ayahnya dan meninggalkan warisan yang sangat banyak. Lalu ia berkata, "Wahai Syekh Abdul Wahid, sesungguhnya aku bersaksi di hadapanmu, aku berani menjual jiwa dan hartaku dengan surga." Dia berani mengeluarkan semua hartanya, semua disedekahkannya kecuali kuda perang dan bekalnya ketika keluar menuju medan perang. Dia berada di garda paling depan. Julah belah kami untuk kami telah bertransaksi dengan Allah. Kemudian kami mulai perjalanan. Dia berjalan bersama kami. Dan saya lihat, jika siang hari dia berpuasa dan malam harinya ia gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Dia melayani kami, memberi makan hewan-hewan peliharaan kami. Dia menjaga kami saat kami tidur. Sampai akhirnya kami sampai di kawasan musuh. Pada saat itu tiba-tiba ia berteriak, betapa aku ingin berjumpa dengan air mata keridaannya, Al-Ainah Al-Mardiyah. Mendengar teriakan itu kami menghampirinya. Aku pun bertanya padanya, "Wahai anak, wahai sayang, apakah Al-Ainah Al-Mardiyah?" Kemudian bocah remaja itu menjawab, "Saat kami sedang kerebahan, tiba-tiba aku melihat seakan-akan ada orang yang datang dan menyuruhku agar aku menemui Al-Ainah Al-Mardiyah. Kemudian dia membimbingku ke sebuah danau. Tiba-tiba aku benar-benar ada di sebuah danau yang tepinya dihiasi dengan aneka permata dan perhiasan. Keindahannya tidak bisa digambarkan. Di sana terdapat banyak bidadari cantik. Dan ketika melihatku mereka tersenyum sambil berkata, 'Ini adalah suami Al-Ainah Al-Mardiyah.' Mereka menjawab, 'Kami semua adalah pelayan dan pembantunya. Silakan Tuan terus berjalan ke depan sana.' Kemudian aku berjalan ke depan tanpa terasa. Aku sampai di suatu danau di mana airnya berupa susu dan rasanya tidak pernah berubah. Danau tersebut berada di sebuah taman yang penuh dengan keindahan. Subhanallah, ada banyak bidadari yang kecantikannya membuat aku terpesona. Saat aku melihat mereka, mereka tersenyum kepadaku dan berkata, 'Sungguh ini adalah calon suami Al-Ainah Al-Mardiyah.' Kemudian aku berkata, 'Assalamualaikum, adakah di antara kalian termasuk Al-Ainah Al-Mardiyah?' Mereka menjawab, 'Wa'alaika assalam. Wahai kekasih Allah, kami bukan Al-Ainah Al-Mardiyah. Kami adalah pelayan dan pembantunya. Berjalanlah Tuan ke depan.'
Kemudian aku berkata, Assalamualaikum. Nah, adakah di antara kalian termasuk Al-Aina Al-Mardiyah? Kemudian aku melangkahkan kakiku lagi hingga sampai aku di suatu danau di mana airnya adalah hamar, bukan seperti dunia yang memabukkan, tapi memiliki rasa yang lezat. Subhanallah. Di tepi danau itu juga ada sederet bidadari yang menyambutku dan menyapaku dengan tersenyum. Aku ucapkan salam kepadanya dan menanyakan kepadanya, apakah ada di antara mereka Al-Aina Al-Mardiyah? Mereka menjawab dengan jawaban yang sama seperti di danau sebelumnya. Berjalanlah Tuhan terus ke depan, kemudian aku terus melanjutkan perjalanan sampai aku di tempat yang amat indah, di mana aku dapati sebuah danau yang airnya berupa madu murni. Bidadari-bidadari di situ memiliki wajah yang sangat cantik dan bercahaya. Wajahnya tidak akan bisa saya lupakan. Aku pun menyapanya dengan salam dan bertanya tentang Al-Ainah Al-Mardiyah. Seperti sebelumnya mereka menjawab, wahai kekasih Allah, kami bukanlah Al-Ainah Al-Mardiyah. Kami hanyalah pelayan dan pembantunya. Berjalanlah wahai Tuanku ke depan. Akhirnya untuk kesekian kalinya aku berjalan menuju tempat yang mereka tunjukkan. Sampai akhirnya aku tiba di suatu tempat di mana ada sebuah rumah mungil yang bangunannya terbuat dari mutiara putih nan indah. Di depan pintunya ada seorang bidadari yang amat cantik memakai perhiasan. Kecantikan dan keindahannya tidak bisa aku bayangkan. Dia tersenyum menatapku. Ia memanggil penghuni rumah mungil tersebut. Wahai Aina Al-Mardiyah, ini suamimu sudah datang, ujarnya. Masuklah wahai tuan, engkau telah dinanti oleh Al-Aina Al-Mardiyah. Setelah masuk ke dalam rumah mungil yang indah itu, aku melihat seorang bidadari yang amat sangat cantik dan begitu anggun sedang duduk di atas ranjang yang berhiaskan bermukim emas. Dia mengenakan mahkota yang berhiaskan intan dan yakut. Aku sangat terpesona saat menatapnya. Dia berkata, selamat datang wahai kekasih Allah, Zat yang maha pengasih. Sungguh sebentar lagi kamu akan mendatangi kami. Lalu kami menghampiri dia dan bermaksud memeluknya. Dan kemudian ia berkata, tunggu sebentar, kamu tidak akan bisa memelukku karena kamu masih memiliki ruh kehidupan. Saat itu aku berteriak kaget, aku tidak sabar ingin bertemu dengannya sampai engkau bangunkan, wahai Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid melanjutkan ceritanya. Percakapan kami belum sampai tuntas, tiba-tiba datang segerombolan prajurit musuh yang menyerang kami. Anak muda tersebut segera menyambut kedatangan mereka dengan gagah berani. Ia begitu lincah menyabetkan pedangnya ke sana kemari, sampai akhirnya 9 orang musuh terbunuh di tangannya. Kami berhasil mengalahkan dan mengusir musuh. Tiba-tiba terdengar teriakan lirih, tapi sangat jelas di telinga kami. Al-Aina Al-Mardiyah, aku mendekati dan menuju arah suara itu. Ternyata saya dapati anak muda tersebut bersimbah darah. Dia tersenyum lebar sambil berkata, wahai Abdul Wahid, Al-Aina Al-Mardiyah telah benar-benar menyebutku. Subhanallah. Akhirnya dia pun meninggal dunia sebagai syuhada Allah. Dia benar-benar telah bertransaksi dengan Allah. Semoga Allah meridainya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, serta menjadi orang yang benar-benar bertransaksi dengan Allah dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi dan benar-benar keuntungan di surganya. Amin ya rabbil alamin. Subhanallah. Inilah sebuah kisah tentang seorang anak muda yang dengan sungguh-sungguh menyebut surganya Allah, yang telah mengorbankan segala-galanya untuk mencapai keridhaannya. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya oleh kita semua, pelotos dan kaum muslimin yang berbahagia. Demikianlah, selamat menikmati, selamat mendengarkan kisah-kisah yang lain yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawat.